Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin, hadirat, musyahidin, musyahidat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya di malam ini kita dikumpulkan Allah di salah satu dari rumahnya ini, Masjid Sabilu Huda. Ada lulnya ya, Masya Allah. Sabilul Huda. Apa artinya? Penunjuk jalan atau jalan menuju petunjuk. Masya Allah. Alhamdulillah. Desa Tanjung Gunung Musul banyak ikan lah. Masya Allah. Jazakallah khair. Para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, kita bersyukur pada hari ini kita bisa hadir di tempat yang membahagiakan ini, di rumah Allah. Alhamdulillah ada Pak Wali kita, Masya Allah. Jazakallah khairan. Kita berada di sini ini ada dari majelis yang dikawal oleh aparat, tapi aparat yang bikin tenang. Ini ada aparat yang bikin risau, ini aparat yang bikin tenang. Nabi katakan, ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitabullah, saling mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi rahmat, kasih sayang. Wa haffathumul malaikah, dan di pagar betis atau dikelilingi oleh para malaikat. Ini yang saya maksud aparat langit. Aparat langit. Kalau aparat bumi risau kita. Tapi aparat langit tenang kita. Walhamdulillah. Kemudian Allah menyebut-nyebut kita di tengah-tengah masyarakat malaikat. Kalau disebut dengan orang baik, pasti selaksa doa baik untuk kita. Makanya duduk di majelis seperti ini, doa-doa kebaikan naik ke langit, sampai ikan-ikan di laut pun mendoakan kita. Mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali dikabulkan doa untuknya. Amin. Ma'asyarul kiram, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang saya muliakan. Tentu keberadaan kita di sini tidak lepas daripada jasa baik seorang anak manusia yang paling mulia, yaitu Sayyidu waladi Adam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, dulu di tengah-tengah gempuran
orang-orang yang tidak setuju kepada Nabi, yang notabene adalah keluarga dan kerabat-kerabat Nabi, orang-orang kampung Nabi. Mana kampung Nabi? Mekah. Sekarang masih kampung juga ya? Masih disebut Ummul Qura. Ibunya kampung. Ibunya kampung. Nabi mengatakan ketika harus diulang lagi. Oh, tidak diulang. Iyalah. Apa tidak di awal sebut saya? Baik. Jadi samunya hilang so. Jadi samu kalau ikut kepada kan samu. Anjak tadi lah kan? Yang tadi je lah. Jadi kaum muslim anjak ikut lah. Hah? Kondok. Masyaallah kiram. Baik, itulah roket dah. Alhamdulillah. Ya, roket bonus. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Sampai mana tadi? Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh orang-orang Quraisy untuk melalui pamannya Abu Talib untuk menghentikan dakwahnya. Kenapa dihentikan dakwahnya? Sebab masyarakat Mekah rata-rata curiga kepada dakwah Nabi. Curiga kepada dakwah Nabi. Kenapa curiga? Babezo kaji. Babezo kaji, betul. Jadi dia anggap Nabi sallallahu alaihi wasallam tersesat jalan. Apa sebab? Sebab beliau membawa ajaran yang tak dikenali lagi oleh masyarakat Mekah. Padahal tuan-tuan dan puan-puan tahu Mekah adalah negeri paling apa? Negeri paling suci. Ada yang sama dengan Mekah? Ada negeri yang sesuci Mekah? Kan tak ngaku contoh hebatlah Tanjung contoh nampak lah. Hebatlah Gunung Bungsu lah. Ada tanah haram sekarang? Tanah haram maksudnya tanah suci. Ada masjid di Siko 1 kali salat lebih afdal daripada 100,000 kali salat. Ada Kaabah sekarang? Kaabah leh. Di negeri yang paling suci itu, yang merupakan pusatnya dunia, pusatnya iman, pusatnya tauhid, ajaran tauhid dianggap aneh dan dicurigai. Oleh siapa? Cucu-cucu dan cicit-cicit Imamul Muwahhidin wa Imamul Hanafiyin. Siapa imamnya Muwahhidin? Ibrahim alaihissalam. Kan cucu Ibrahim saudara. Apa cara dak seprono malah cucu nampak deh. Enggak. Ibrahim sudah menanamkan asas. Rabbana liyuqimus salat. Ya Rabbana, supaya mereka mendirikan salat. Dia berdoa, wajadubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keluargaku, keturunanku daripada menyembah berhala.
bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam terusir dari kampung halamannya sendiri? Dalam tanda petik terusir ya, sebenarnya dia ikut perintah Allah. Allah jadikan sebab dia meninggalkan kampung halamannya karena dicurigai oleh kaumnya yang memang sudah bersepakat untuk tidak mengikuti ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka Nabi waktu itu berkata kepada pamannya Abu Talib, "Wallahi ya am, demi Allah wahai pamanku, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar." Demi Allah, urusan agama ini akan sampai kemanapun sampainya siang dan malam. Jika awak ada siang malam, maka sampai. Maka sampai. Di mana tidak ada siang malam lah? Di kubu. Ya, kalau di kubu memang tidak ada siang malam. Makanya dia nanti agama setelah dikubur. Sekali lagi kaum muslimin, banyak di antara kita tidak sekenek puasa lah mati dan baca Quran maunya. Nya mau tidur tidak mau baca Quran. Sengawak je tidak mikir awak apalagi uang. Kan ya? Kita sendiri segan baca Quran. Tak mau baca Quran. Itu kan uang lah harap tu. Masuknya tak? Hah? Kalau jawab tak selesai dah awak kena uang lah kan selesai. Jadi kaum muslimin dan muslimat tak. Jadi selama masih ada siang dan malam akan sampai agama Islam ini. Betul apa salah dia? Betul. Bi'izzi azizin atau bizilli zalil. Baik dengan kemuliaan orang-orang yang mulia, yaitu mereka yang menerima dakwah ini, atau bizilli zalilin, atau Allah hinakan orang yang menolaknya. Yang namanya dakwah Islam pasti sampai dan berkembang. Di Mekah ditolak oleh abu-abu, semua nolak di Mekah. Hati bos kok abu-abu lah tu bergerak dakwah. Abu Lahab, Abu Jahal, banyak abu-abu yang menolak dakwah Nabi alaihissalam. Tahu tak tuan-tuan kenapa? Apa judul kajian kita? Apa judul kajian kita? Tak ada judul. Jangan terlalu curiga. Abu Lahab karena terlalu curiga. Abu Jahal karena terlalu curiga. Kalau masuk Islam hilang jabatan. Kalau ikut ngaji hilang pendapatan. Hilang kepentingan. Padahal benar tidak hilang. Hah? Coba lihat kaum muslimin. Kata Nabi, bi'izzi aziz. Mulianya orang yang mulia. Lihat Abu Bakar mulia di jahiliyah, mulia setelah Islam. Umar disegani di masa jahiliyah, ditakuti di masa jahiliyah, disegani di masa Islam. Utsman orang segan dan malu kepadanya, sampai malaikat pun malu kepadanya di dalam Islam, karena di sebelum Islam pun dia orang penjaga kehormatan. Ali bin Abi Thalib pemberani sampai bisa membuat keputusan yang tak bisa diambil oleh ayahnya sendiri. Ayahnya ragu-ragu untuk masuk Islam. Ayahnya ragu-ragu untuk ngaji sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia siap. Ketika dia minta pendapat ke Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Muhammad, saya ingin masuk Islam, tapi minta pendapat ayah dulu."
Gimana? Awak nak ngaji, ayah tak ngaji. Minta pendapat ke ayah. Lopir ya? Hah? Apa kajiannya? Jadi kalau minta pendapat kepada yang tak berani berpendapat, tak bisa buat keputusan, pasti berujung pada keraguan. Kadang-kadang wano dulinya. Banyak apa tidak umurnya. Siapa apa? Abu Lahab. Itu panglima Abu Jahal. Tidak jauh orang. Banyak kan yang menantang awak. Sah? Iya enggak? Paham maksudnya ini enggak? Anak saya macam nak paham maksud jumpa. Kalau bahasa Indonesia lagi kalau lain maksud enggak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi akibat terlalu curiga pada Nabi SAW, maka mereka menjauhi bahkan memusuhi Nabi SAW. Ma'asyar kiram, betullah kata pepatah Arab, an-nasu adu ma jahilu. Manusia itu cenderung memusuhi apa yang mereka tidak ketahui. Apa yang mereka tidak ketahui. Mereka tidak lagi mengenal la ilaha illallah. Tidak ada yang patut diibadahi kecuali Allah. Sebab mereka sudah terbiasa dengan beribadah melalui perantara-perantara. Siapa perantara-perantara itu? Siapa perantara-perantara itu yang mereka jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Itu siapa? Orang-orang yang dianggap soleh. Sayangnya yang sudah mati pula. Yang sudah mati. Ada yang namanya suwa. Atau suwa? Tidak lagi suwa. Suwa. Ada Yaguth. Ada Ya'uq. Ada Nasr, ada Wad, ada Lata, ada Uzza, ada Hubal. Banyak. Itu adalah orang-orang saleh yang dijadikan sebagai perantara-perantara antara hamba dengan Allah. Mereka dapat ini dari mana? Bahwasanya beribadah melalui orang-orang saleh itu dapatnya dari mana? Dari Nabi Ibrahim? Tidak ada. Dari Nabi Ismail? Juga tidak. Atau mungkin ajaran Nabi Musa? Juga tidak. Nabi Isa? Juga tidak. Nabi Nuh? Tidak. Dari mana? Dari hasil pikiran dan perasaan. Kalau nak jumpa Pak Bupati, awak tidak kenal Bupati, maka harus melalui ajudan Bupati atau melalui Pak Wali. Nah, melalui orang dekatnya. Sahih? Ini yang jadi alasan bahwa orang-orang soleh itu orang-orang dekat dengan Allah. Kalau kita nak minta hajat melalui orang dekat, ada dalilnya, ada perasaan. Ada dalilnya, ada pikiran. Tapi kalau dicari dalam Quran dan Sunnah, tidak ada. Atau ditemukan hadis-hadis palsu atau dhaif jiddan, atau hadis sahih yang disalah artikan. Jadi kaum muslimin dan muslimat mereka Allah, akhirnya terbiasa orang-orang Quraisy sebelum Nabi datang dengan hal-hal seperti itu. Nah, sekarang Nabi mengajak mereka untuk meninggalkan perantara-perantara itu.
Karena kiasnya keliru. Kenapa keliru? Coba kita lihat kaum muslimin. Kalau kita pergi ke Pak Bupati atau ke Pak Camat atau Pak Wali, bawa proposal, minta. Kan doa kan minta kan? Lalu sampai di kantornya, bersandar, naikkan kaki ke sofanya atau ke mejanya. Habis itu, Pak, tolong tekan proposal saya. Kira-kira dia tekan enggak ya? Kalau tekan palo lainnya. Iya enggak? Nah mungkin. Walaupun sudah lewat ajudan tidak kita masuk. Tapi kalau kepada Allah, ya pulang tuan-tuan dari kerja, tak kena pone dah, langsung naik ke atas sofa, kaki naik ke meja sambil bersandar, ya Allah, boleh tak? Hah? Ketika kita berbaring di atas sofa, lalu kita katakan, ya Allah, berilah saya rezeki yang halal. Sah? Berilah saya bini yang halal. Yang belum ya. Yang sudah jangan lagi. Nah, dianggap tak sopan tak? Dianggap tak sopan tak? Tidak. Boleh kita minta kepada Allah sambil berbaring? Boleh menyebut-nyebut nama Allah sambil berbaring? Boleh kan? Tapi boleh tak minta sama bupati sambil berbaring? Hah? Apalagi sama presiden. Makanya kias dia tidak benar. Analoginya keliru besar. Yang kedua, mengkiaskan Allah kepada bupati, pejabat. Bupati tidak tahu dia isi hati kita. Sah? Tidak tahu dia kepentingan dan kebutuhan kita. Allah SWT belum kita minta dia sudah tidak tahu. Maka tidak perlu perantara lagi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat mengkiaskan Allah kepada ini yang membuat sesatnya orang-orang di setiap zaman. Lalu Allah kirim rasul-rasul untuk meluruskan. Nah, selalu rasul yang diutus dicurigai berlebihan. Siapa yang curiga? Kaumnya, masyarakatnya. Masyarakatnya. Sahih atau tidak? Betul masalah saya? Ada nabi yang tidak dicurigai? Hah? Terus kenapa mereka dicurigai? Karena gerak-geriknya mencurigakan? Hah? Atau karena memang sudah punya catatan track record yang tidak baik? Hah? Coba lihat Sayyiduna Muhammad SAW sebelum diangkat jadi Rasul, apa gelarnya? As-Sadiqul Amin, Ar-Tahir, orang yang bersih, orang yang amanah, orang yang selalu benar. Sahih? Ada yang khilaf dalam masalah ini? Tidak. Dulu Nabi Hud alaihissalam, kaumnya berkata, laqad kunta fina marjuan qabla hadha. Kamu dulu sebenarnya kami awak ke anginnya. Awak orang jadi uang. Kosan jadi hantu saja. Tabu Nabi Hud jadi hantu dah. Contoh dia lah kosan semua bongak saja. Inna lanaraka fi safahatin. Ternyata kamu dungu hai Hud. Betul Nabi Hud dungu? Betul? Enggak. Ketika Nabi Musa alaihissalam, siapa yang pelihara dulu? Fir'aun. Dipuja, dibelah-belah, disayang-sayang, bahkan dipuji-puji. Ini anak bijak, anak cerdas. Tapi setelah jadi Rasul, inna rasulakum allazi ursila ilaikum la majnun. Ini Rasul yang diutus kepada kalian, ini orang gila. Padahal Nabi Musa gila enggak? Fir'aun tahu enggak bahwa Musa enggak gila? Apa buktinya?
Apa buktinya? Bahwa Fir'aun tahu bahwa Musa tidak gila. Tentu tidak ikut dengan berita banyak ya. Asal ada orang yang tertangkap atau bikin kasus hukum, ujung-ujungnya gila. Sehingga setelah gila tidak dituntut, tidak diproses. Psikopat lah namanya, atau gangguan jiwa. Cobalah. Jadi kalau antum gila langsung setelah ditangkap, insya Allah lepas. Karena orang gila tidak proses. Jadi Fir'aun, kenapa dia proses Musa? Karena dia paham Musa ini tidak gila. Tapi dia bilang gila. Kadzalika ma atal ladzina min qablikum min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidak datang kepadamu, kepada setiap kaum seorang rasul sebelum kamu, hai Muhammad, kecuali mereka gelar penyihir dan orang gila. Cuma sayang dia bilang gila tapi proses hukum. Kalau ada proses hukum berarti bukan orang gila. Orang gila diproses. Hah? Tapi jangan pura-pura gila. Pura gila betul-betul bikin gila nanti apa sama aparan. Jadi kaum muslimin, jadi dia tidak gila. Dia orang hebat-hebat. Mereka orang hebat para rasul itu, orang cerdas. Tetapi dicurigai. Bahkan terlalu curiga. Terlalu curiga. Dan yang namanya kecurigaan selalu hanya berdasarkan isu, pepesan kosong. Sahih? Coba lihat. Coba sebutkan apa-apa saja isu yang dihembuskan orang ketika Nabi SAW diutus di Mekah. Ada yang tahu? Kalau ada yang bisa sebutkan 5, saya kasih hadiah. 5 isu yang ditempelkan ke Nabi SAW. Nanti terbukti mereka sendiri yang mengakui bahwasanya Nabi tidak seperti yang mereka isukan. 1. Gila lo sabut itu. Taib, gila. Taib. 2. Penyihir. Taib. 3. Pendusta. 4. Penyair. 5. 5. Pemecah belah umat. Pemecah belah umat. Tonton ini isu paling santer tuh pemecah belah umat. Kan itu yang datang petinggi-petinggi Quraisy ke Abu Talib. Abu Talib, mau sayang kanangannya? Sayang. Tolong hentikan mulutnya. Waqad farraqa jam'ana. Telah memecah belah persatuan kita. Wasaffah ahlamana, dan menuduh kami orang-orang bonga. Padahal Nabi tidak pernah bilang kalian bonga, ada dia bilang itu. Cuman ketika mereka bilang Nabi dan sahabat bonga, Allah yang jawab, ala innahum humus sufaha. Mereka yang sebenarnya yang bonga. Walakin ala innahum sufaha. Ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Mereka tidak tahu. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahimati Allah, semua tuduhan itu di masa-masa awal lagi sudah mentah sebenarnya. Contoh, ya, Abu Jahal suatu malam ngendap-ngendap, menyibuk. Tahu nyibuknya, tapi tidak ada yang kontinu kerui. Ini menyibuk Nabi, mengintip-ngintip rumah Nabi malam hari. Nabi kan malam hari salat baca Al-Quran. Misalnya dia di sudut situ. Uqbah bin Abi Mu'aid, juga pentolan Quraisy, nyibuk pula dari sitan. Ini kan kalam tu, tidak ada listrik itu orang. Contoh di apa kan? Datang pula
apa nama Al-Walid bin Utbah atau yang lainnya dari sudut sekolah. Pas dok pulang, nyomatnya di bukan musuh. Misal. Atau anggaplah Tanjung lah ya. Nah, kalau wangi tuan mau jalan. Kampung Dayan. Jadi ketika mau tidak mau pasti akan bertemu di simpang jalan itu, karena jalan itu di situ batasu. Umar dokek namanya. Basuh di ujung gang tu. Hah? Manong jahalnya. Wah ngapa kamu? Akhirnya ngakunya dan nongon Muhammad tadi. Akhirnya berjanji, sok basuh di orang kampung kalian cenderiko nya. Ikut Muhammad sok dia payah dia pasimbennya. Akhirnya berjanji, sok jembut lah. Sok malam tiba boleh dia. Tiba boleh. Tertarik mereka. Jadi betul-betul tercenung masing-masing di posisinya sampai ada yang disebutkan keluar air matanya. Sebab dia paham itu bukan sihir, bukan dukun, dan bukan syair. Dia paham. Cuman masalahnya bosuh antu sama antu. Antu sama antu lihat tuan. Kalau antu bosuh jantu sesama hantu sama-sama menakutkan. Nah, jadi akhirnya tidak jadi mereka beriman. Khatamallahu ala qulubihim. Akhirnya yang menonjol adalah kecurigaan demi kecurigaan yang tidak beralasan. Akhirnya disebarlah isu di seantero Arab bahwa Mekah sudah tidak aman. Setiap yang datang ke Mekah mesti berhati-hati. Apa dia hati-hati? Sebab siapapun yang mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti tersihir. Ini kan kecurigaan yang tak terbukti kan? Yang tidak terbukti. Mereka paham itu bukan sihir, tapi tetap diisukan sebagai sihir. Mereka paham itu bukan sihir, tapi diisukan sebagai sihir. Mereka paham itu tidak dusta, tapi mereka isukan sebagai dusta. Datanglah petinggi kepala suku dari Bani Daus, dari Yaman. Siapa namanya? Amr ibn Tufail Ad-Dausi. Tentu yang petinggi biasanya disambut oleh petinggi. Kalau sempat kini Pak Prabowo haji, siapa nyambut? Minimal putra mahkota kan? Atau minimal gubernur Makkah. Ya, disambut oleh gubernur Makkah minimal. Atau menteri haji. Tentu akan dibisikkan ke telinga Prabowo, Pak, kalau di Makkah hari ini nggak aman lagi. Ada, gitu kan? Ada ini. Kira-kira Pak Prabowo tidak percaya enggak? Tetap percaya. Karena dia penguasa di situ, penguasa menyampaikan ke penguasa. Lalu sampaikan ke Amr Tufail, di sini hati-hati jangan sampai terdengar Muhammad berbicara. Yang kami tahu Muhammad itu Shadiqul Amin. Iya dulu ketika kuliah setianya, kinilah jadi dokter dan lainnya. Dulu ketika sekolah pondok mantap nyong, tapi lah pulang di Saudi berbezon. Nah, dulu bagus, sekarang enggak. Ini Amr Tufail Ad-Dausi menutup telinganya dengan kapas. Ini kan tidak ada apa menutup telinganya. Handset nomor. Handset nomor transmitter gitu ya. Baik. Banyak nomor dan apa yang cik bluetooth gitu. Nah. Akhirnya ditutup. Kalau ditutup telinga berjalan, lemanya lewat. Coba sakai. Jadi kota kampung lah dulu. Tiap orang nyapu, tak ambil nyapur kan. Jalan. Akhirnya dia berjalan, tak ada dengar apa-apa. Orang tak biasa peka
Susah dia berjalan kayak gitu. Pernah ada orang kisahnya tu, atuk-atuk jatuh comelan Saudi Superbaniti. Lomulo helm diwajibkan. Kan tuan-tuan kan ada omong ke helm lomulo dah, kan ya? Ngaku je lah. Sepoya-poya pakai helm awal-awal dulu, kan ya? Malu lahir lah. Lahirnya gua angguk je. Payah tu lomulo ke helm tu. Banyak orang melanggar, sah? Sang kini masih payah je mu. Nah. Jadi pakai helm dapat dulu. Yang nama Superban kan laju. Lain dia terkejut, jatuh. Tu datang pak polisi dia. Tak apa-apa pak. Alhamdulillah pak, untung pak boleh pakai helmnya. Untung pelayang ni. Tak ada helm tak nak ada apa-apa. Adik orang tua kan taloknya memang nyabut polisi macam itu deh. Untung pelayang ni. Tak ada helm tak ada apa. Jadi tak tahu dia terkejut gara-gara Superban tadi. Jadi akhirnya Amrul Tufail, Allah inginkan dia dapat hidayah. Lalu dia dialog dengan dirinya. Kalau dibilang Muhammad itu pendusta, tidak pengaruh sama saya. Dusta-dustalah dia. Kalau dia penyair, saya hafal seluruh syair jahiliyah dulu. Orang dulu, orang Arab tu kan menghafal, Pak. Sekali dengar langsung hafal. Kalau awak lah satu kali dah juga hafal-hafal. Menyalang hafal ikut lain lupa. Orang Arab tak sekali dengar langsung hafal. Jadi saya hafal syair-syair. Jadi saya bisa bedakan. Kalau dibilang dia tukang sihir, awak juga sihir jadinya. Sebab kepala suku di masa jahiliyah itu rata-rata dukun. Rata-rata dukun, tukang sihir. Selesai kalau? Hah? Tak selesai cerita lo, tergantung. Tapi azan lalu. Nah. Okey kau je. Azan. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله Wa nashhadu. Allahumma rabb hadhihi as-salati. Baik, kaum muslimin dan muslimat, akhirnya beliau melepaskan sumbat telinga tadi. Allah takdirkan pula bertemu Nabi sedang baca Quran dekat Ka'bah. Maka dia dengarkan. Orang yang hafal syair tahu dia itu bukan syair. Sah? Ada tonton apa lagu dangdut sodo? Saya tunjuk tangan. Tu dah buat lagu non dak dangdut. Paham tak? Paham kan? Lagu contohnya, kalau syair tak contoh kan? Nah, dia bikin, ada yang hafal Al-Fatihah semuanya? Hafal Al-Fatihah semua? Taib, kalau dan tambah 2 ayat. Tentu tak? Tahu. Jadi dia bilang ini bukan syair. Dan bukan pula mantra-mantra. Dan bukan pula sihir. Akhirnya Allah bukakan hatinya menerima Islam dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi awalnya curiga, akhirnya jatuh cinta. Dan kasus seperti dalam medan dakwah banyak. Banyak orang mungkin Bapak juga dulu ya awal-awalnya. Pulau jago-jago nonggonya. Nah. Awal-awal kita baru tadi saya mendapat pengakuan orang juga. Awal-awal sepayah-payah. Mulai lo pergi ke mallnya. Nampak orang ngaji di mall. Tengok celana, contoh esok. Iya kan? Tengok dagu, lembu lah di situ. Banyak kayu. Kayak kayu situ ni, antiang-antiang. Nah, sudah itu tengok antino, tak lah nampak muka. Akhirnya curiga. Memang berawal dari curiga. Curiga dia. Ternyata di dalam ada masjid. Pas pula waktu sholat masuk dia ke masjid. Habis ada pengajian pula, duduk pula. Dia bilang 3 bulan saya harus memaksakan diri untuk duduk. Ternyata terasa indahnya kajian itu. Makanya Abu Tufail kalau ikut kecurigaan orang-orang Abu Lahab, Abu Jahal, mungkin dia sudah bersama Abu Lahab dan Abu Jahal di neraka. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Tapi karena dia mengikuti pikiran yang waras. Masa orang yang terkenal jujur, benar, amanah, suci, tidak pernah berkelahi sejak kecilnya. Kalau kau doa tu buat jangan kan? Kan ya? Ini tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah mengganggu orang. Kalau dalam masalah dunia saja dia tidak menipu, masa menipu dalam masalah agama? Akhirnya dia gunakan akal sehatnya dan dia bandingkan yang dibaca Nabi dengan yang diklaim oleh orang-orang yang memusuhi Nabi. Ternyata yang dibaca Nabi adalah ayatuz zikril hakim, ayat-ayat Al-Quran yang penuh dengan hikmah.
Singkat cerita, tadi kan Nabi dituduh memecah belah umat. Sampai Nabi harus hijrah ke Madinah. 8 tahun setelah itu Allah berikan kemenangan, balik ke Mekah. Mekah dikuasai oleh hidayah tanpa tumpah darah. Padahal kemarin sering berdarah-darah oleh orang Quraisy menyiksa para sahabat. Lalu Nabi SAW perintahkan tak boleh ada darah yang tumpah kecuali mereka yang menyerang dengan senjata. Dan untuk itu Nabi umumkan, siapa yang masuk Baitullah, Masjidil Haram, aman. Siapa yang masuk tak keluar dari rumahnya, aman. Ada yang bisikkan, ya Rasulullah, Abu Sufyan tu suka disanjung. Masuk kan? Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, aman. Masya Allah. Akhirnya masuk Nabi ke Mekah dengan penuh kekhusyuan, bukan teriak-teriak bangga. Siapakah yang bangga sekarang? Tak. Tapi Nabi sampai nunduk, sampai kepalanya hampir menyentuh leher ontanya, karena dia tahu ini semata-mata pertolongan Allah. Sekarang buktinya lagi, pembuktian. Benar tak Nabi pemecah belah umat? Kita minta pengakuan orang-orang Quraisy yang waktu itu kan masih musyrikin. Sekarang dikumpulkan. Madza tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Sekarang wahai orang-orang Makkah, apa yang menurut kalian yang akan saya lakukan sekarang? Sekarang siapa yang berkuasa? Siapa berkuasa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin diusir, dianggap pemecah belah umat. Lihat bagaimana Nabi SAW membalas keburukan mereka dengan kebaikan. Ternyata kecurigaan yang berlebihan itu tidak terbukti. Sekarang mereka akui, Akhun Karim, engkau adalah saudara yang mulia. Kemarin teroris, saudara yang mulia, Ibnu Akhin Karim. Dulu dikatakan nyesapoya titik ceri turunnya. Tabu ayah, padahal ayah elok lalu. Tabu je ayah tak sabit buat. Terlalu curiga. Akhun Karim, Ibnu Akhin Karim. Orang mulia, pemurah, dan anak orang keturunan orang pemurah dan mulia. Habis itu, apa kata Nabi? Apa kata Nabi SAW? Tangkap semua mereka ini, masukkan ke dalam Guantanamo, kirim ke Guantanamo, gitu. Nah, izhabu fa antumut tulaqa. Sekarang kalian bebas semuanya. Tidak ada tuntutan hukum, tidak. Terus yang kemarin disiksa oleh mereka. Nabi itu penyatu umat, bukan pemecah belah umat. Maka yang menghidupkan dakwah Nabi SAW, walaupun awalnya dicurigai, tapi ujung-ujungnya adalah membawa kesegaran terhadap umat. Dulu ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Amir Su'ud, Muhammad bin Su'ud Al-Kabir, mendakwahkan dakwah kembali pada kitab dan sunnah ini dimusuhi oleh seluruh golongan Islam sampai hari ini juga. Tapi setelah mereka diberikan Allah kekuasaan, tegak Al-Quran dan sunnah, menjadi negeri paling aman, bahkan oleh orang yang memusuhi mereka. Kor-kor memusuhi mereka di luar, di negerinya masing-masing. Pas tidak aman di negerinya, kemana berlindung? Ke Arab Saudi. Pemimpin Yaman anti Wahabi, pas jatuh berlindung ke Yaman. Pemimpin Tunisia
pas jatuh, oke, harus aman di sana. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahwa negeri yang menegakkan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam adalah negeri paling aman di dunia. Cuman kecurigaan tak pernah habis. Tetapi Allah tak pernah berhenti memberikan bukti. Tak pernah berhenti memberikan bukti. Wallahu taala alam. Barangkali kita di dalam berdakwah ini atau dalam menyikapi dakwah ini jangan terlalu curiga. Dengarkan, teliti, karena tidak sedikit orang dari kecurigaan lalu duduk dan mendengarkan, akhirnya tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis penghulu para nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hidayah itu segera menyapa kita, dan setelah disapa hidayah setia dengan kita sampai kita husnul khatimah. Sambil juga kita berdoa, mudah-mudahan yang masih curiga Allah berikan hidayah dan hilangkan kecurigaannya sehingga mau menerima yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kan kita tawarkan hanya dua, Al-Quran dan Sunnah. Kan itu juga tawarkan Nabi dulu. Itu juga kita tawarkan. Oh, yang lain kreasi orang lain tuh tidak mungkin lebih baik daripada Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan terlanjur dibuat orang yang terlanjur, semoga Allah ampuni. Kalau benar semoga Allah terima. Kalau sudah jelas tidak ada dasar hukumnya, kenapa dipertahankan? Nenek moyang tak bisa menyelamatkan. Sahih? Kebudayaan tak bisa menyelamatkan. Tradisi turun-temurun tak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Mudah-mudahan Allah mudahkan saudara-saudara kita kaum muslimin untuk mengganti yang kurang baik dengan yang lebih baik. Apalagi yang tidak baik harus diganti dengan yang baik. Berangsur, tidak apa-apa, karena memang berat. Tapi harus ada usaha untuk itu. Berangsur, tidak apa. Memang dulu juga khamar diharamkan berangsur. Tapi sekarang jangan berangsur-angsur pula. Ya, sekarang yang kita sudah dari awal tidak minum khamar kita. Kalau dulu mereka memang sejak kecil sudah minum khamar. Nah, kalau kita kan tidak, sudah tahu kita haram dari awal. Apa ansunya mau ustaznya? Nah, ya sekarang sudah tahu kita hukumnya, kita tinggalkan. Jelas kaum muslimin? Kalau sudah jelas, cukup sampai di sini. Iya, tidak ada pertanyaan lah. Iya kan jelas kan? Kalau jelas apa ditanya lagi? Kita cukup sampai di sini. Mohon maaf karena juga kami sedang dalam perjalanan. Ya, ditunggu waktu yang ditentukan, kadang-kadang ada halangan. Tidak dapat izin dari sini. Ya, ini dibuat jadwal ngajar padat tentu ayo kita datang kan. Nah, Allah musta'an. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, maka insyaallah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.